Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Arsafina Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan rezeki yang lancar dan berkah. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab pemasaran, mengatur hubungan pelanggan yang menguntungkan. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman Arsafina Channel untuk subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita mulai. Tujuan kemampuan yang dipelajari. 1. Mendefinisikan pemasaran dan membuat kerangka langkah proses pemasaran. Yang kedua, menjelaskan pentingnya memahami pelanggan dan pasar dan mengidentifikasikan 5 konsep inti pasar. Ingat, ada 5 konsep inti pasar, yaitu 1. Pasar, sasaran, dan segmentasi. Pasar, sasaran, dan segmentasi, yaitu pasar adalah seperangkat pembeli, pasar, sasaran, dan segmentasi. Disebutkan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk. Para pembeli ini memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama dapat dipuaskan lewat pertukaran dan hubungan. Ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki sumber daya untuk terlibat dalam pertukaran, dan mau menawarkan sumber-sumber daya itu dalam pertukaran yang mereka inginkan. Jarang seseorang dapat memuaskan orang di pasar. Contohnya ya teman-teman, tidak semua orang menyukai minuman ringan, betul? Ruangan hotel, restoran, mobil, perguruan tinggi, dan film yang sama. Oleh karena itu, para pemasar memulai dengan segmentasi pasar. Mereka mengidentifikasi dan membedakan kelompok-kelompok pembeli yang mungkin lebih menyukai berbagai produk dan bauran pemasaran. Segmen pasar dapat diidentifikasikan dengan memeriksa perbedaan-perbedaan demografis, psikografis, dan perilaku di kalangan para pembeli. Selanjutnya, perusahaan memutuskan segmen pada yang menyajikan peluang yang lebih besar. Nah, untuk konsep inti pasar yang kedua, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Konsep paling dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari perasaan kekurangan. Kebutuhan meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, kehangatan, dan rasa aman. Kebutuhan sosial akan rasa memiliki rasa kasih sayang, serta kebutuhan individual akan pengetahuan dan ekspresi diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak diciptakan oleh pemasar. Mereka merupakan bagian mendasar dari diri manusia. Keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan sedangkan yang kita ketahui permintaan adalah keinginan akan produk-produk yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Banyak orang yang menginginkan sebuah rumah mewah. Banyak orang yang menginginkan mobil mewah. Banyak orang menginginkan HP mewah dan lain sebagainya. Hanya sedikit yang mampu dan membelinya. Perusahaan harus mengukur bukan saja berapa banyak orang menginginkan produk mereka, melainkan juga berapa banyak yang benar-benar mampu dan mau membelinya. Jadi perusahaan itu benar-benar harus mengukur
kemampuan dan kemauan dari target pasar atau pembeli. Nah, konsep inti pasar yang ketiga yaitu produk dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Konsep produk tidak hanya terbatas pada objek fisik, segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan disebut produk. Selain barang nyata, produk meliputi jasa yang merupakan aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual, yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Nah, yang keempat, konsep inti pasar yang keempat yaitu nilai kepuasan dan mutu. Nilai pelanggan merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk, dengan biaya yang dikeluarkannya untuk memperoleh produk tersebut. Kepuasan pelanggan tergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk jauh lebih rendah dari harapan pelanggan, pembeli tidak terpuaskan. Jika kinerja melebihi yang diharapkan, pembeli lebih senang. Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli, dan mereka akan memberitahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. Kuncinya adalah menyesuaikan harapan pelanggan dengan kinerja perusahaan. Perusahaan yang pintar bermaksud untuk memuaskan pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang mereka berikan, kemudian lebih banyak dari apa yang mereka janjikan. Ingat teman-teman, sekali lagi saya jelaskan, perusahaan yang pintar bermaksud untuk memuaskan pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang mereka berikan, kemudian lebih banyak dari apa yang mereka janjikan. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan kualitas. Dalam arti sempit, mutu dapat didefinisikan sebagai tanpa cacat. Tetapi kebanyakan perusahaan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan melangkah melewati definisi mutu yang sempit ini. Sejalan dengan itu, Lembaga Pengendalian Mutu di Amerika Serikat mendefinisikan mutu sebagai sifat dan karakteristik. Sejalan dengan itu, Lembaga Pengendalian Mutu di Amerika Serikat mendefinisikan Lembaga Pengendalian Mutu di Amerika Serikat mendefinisikan mutu sebagai sifat dan karakteristik total dari sebuah produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, konsep inti pasar yang kelima yaitu pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran itu adalah suatu tindakan untuk memperoleh objek yang diharapkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Pertukaran hanyalah salah satu dari banyak cara manusia untuk memperoleh objek yang mereka harapkan. Jika pertukaran merupakan konsep inti pemasaran, sebuah transaksi adalah unit ukuran pemasaran. Transaksi pemasaran merupakan bagian dari gagasan yang lebih besar mengenai hubungan pemasaran. Nah, itu tadi penjelasan dari 5 konsep inti pasar. Selanjutnya, tujuan kemampuan yang dipelajari yang ketiga yaitu mengidentifikasikan elemen kunci dari strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dan mendiskusikan orientasi manajemen pemasaran yang memandu strategi pemasaran. Tujuan kemampuan yang dipelajari selanjutnya nomor 4, yang keempat. Lalu tujuan yang keempat yaitu mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan dan mengidentifikasikan strategi penciptaan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Yang kelima,
mendeskripsikan tren dan kekuatan utama yang mengubah ruang lingkup pemasaran dalam era hubungan saat ini. Selanjutnya kita bahas kajian konsep. Kajian konsep yang pertama, perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar atau kecil, laba atau nirlaba, domestik atau global, memiliki fokus pelanggan yang kuat dan komitmen besar terhadap pemasaran. Tujuan pemasaran adalah membangun dan menata hubungan pelanggan yang menguntungkan. Pemasaran berusaha menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai unggul dan untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Pemasaran beroperasi dalam lingkungan global yang dinamis yang dapat dengan cepat membuat strategi pemenang di masa lalu menjadi ketinggalan zaman. Agar berhasil, perusahaan harus sangat fokus pada pasar. Jadi bisa dibilang dalam perusahaan itu seorang pemasar itu adalah ujung tombak bagi perusahaan. Nah, di sini saya jelaskan definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Proses pemasaran mencakup 5 langkah. 4 langkah yang pertama menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, di sini ada proses pemasaran ya dengan model sederhana dari step by stepnya seperti ini. Menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Dari pertama yaitu memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Lalu merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Selanjutnya membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang unggul. Lalu membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Jadi seorang pemasar itu kita harus menawarkan suatu produk yang menguntungkan dan yang bisa memuaskan pelanggan. Yang paling utama kita tahu kebutuhan pelanggan. Lalu menangkap kembali nilai dari pelanggan. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran. Bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. 5 orientasi pasar. 1. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. 5 orientasi pasar. Manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar. Konsep produksi menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi.
Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan mengantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya kita bahas manajemen hubungan pelanggan. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dan mengantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Kunci dari hubungan yang langgeng. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Selanjutnya, strategi menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda. Tujuan pemasar adalah membangun hubungan yang benar dan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Selanjutnya, manajemen hubungan kemitraan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi. Perkembangan pesat teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Perubahan dramatis dalam pemasaran globalisasi. Dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan dan mitra pemasaran mereka. Saat ini hampir semua perusahaan besar maupun kecil tersentuh oleh kompetisi global. Tanggung jawab etika dan sosial. Pemasar masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial mereka. Pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka. Organisasi nirlaba. Akhirnya, di masa lalu, pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir, pemasaran juga telah menjadi bagian utama dari strategi berbagai organisasi nirlaba seperti kampus, rumah sakit, museum, kebun binatang, orkestra, simfoni, dan bahkan gereja. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran. Perkembangan baru yang utama dalam pemasaran dapat disimpulkan menjadi satu kata, yaitu hubungan. Saat ini, semua pemasar mengambil keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, mitra pemasaran mereka, dan dunia di sekitar mereka.
Nah, cukup sekian materi kali ini mengenai pemasaran dan juga hubungan pelanggan. Cukup sekian materi kali ini mengenai pemasaran dan juga hubungan pelanggan. Jika ada kekeliruan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Silahkan tulis kolom komentar.
Terobosan baru memilih rumah yang bukan hanya layak menjadi hunian, namun juga investasi jangka panjang yang menarik. Arsafina Cluster 2 menawarkan sebuah kesempatan bagi Anda untuk menawarkan yang strategis ini, membuat Arsafina Cluster 2 hanya 7 menit dari Pemda Cibinong dan pusat